Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizita Juneb dalam Inspirasi Seca. Guys, seperti biasa hari ini aku mau kasih inspirasi nih buat kalian. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan ini dia inspirasi untuk kalian semua. Nah teman-teman, saat ini aku sudah bersama dengan Mas Anggara dan kita akan mewawancarainya ya teman-teman. Selamat siang Mas Anggara. Wilujeng siang, selamat siang. Bisa Mas perkenalkan diri Mas? Oke, bisa. Halo dulur YouTuber, nama saya Anggara W Prasetya, Anggara Wikan Prasetya. Itu tadi yang pertama nama channel saya ya. Sip, itu. Nah, Mas Anggara ini adalah seorang pendaki gunung sekaligus seorang YouTuber. Dan kita akan bertanya-tanya nih seputar Mas Anggara itu mendaki gunung itu adalah suatu hobi atau gimana Mas? Kalau hobi ya hobi sih, emang hobinya itu naik gunung. Tapi kalau disebut pendaki sejati gitu enggak deh. Soalnya kan kalau pendaki-pendaki gitu harus ikut pencinta alam gitu. Sementara saya enggak. Aku cuman ikut diajak temen naik gitu, hobi aja gitu, ya otodidak lah. Kalau disebut pendaki itu malah masih belum pantas. Jadi orang yang suka mendaki. Orang yang suka mendaki. Dan gunung mana saja nih yang sudah Mas Anggara daki? Baru dikit Mana di aja? Jawa, Lawu, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing. Kemudian ada Gunung Gede. Di Jawa Timur ada Gunung Arjuna, Welirang. Kemudian ada Gunung Semeru tertinggi di Jawa. Terus di luar Jawa ada Rinjani dan Kerinci. Berapa ya? 11 ya? 11 ya. Dan ini kan karena adanya pandemi ini kan semuanya menjadi berbeda ya Mas tentunya. Iya. Dan di era new normal sendiri apakah ada bedanya dengan sebelum terjadinya pandemi itu, aturannya bagaimana Mas? Wah, susah itu. Jadi emang pandemi ini kacau semua ya. Jadi kan emang pertama dulu kita mulai pandemi itu Maret gunung-gunung ditutup. Nah itu para pendaki mulai ya khawatir. Aduh, ini kapan bisa nggak mendaki tahun ini? Ntar jangan-jangan ditutup terus sampai waktu yang belum ditentukan. Setelah itu sekitar bulan Juli kayaknya itu udah mulai banyak beberapa gunung mulai dibuka itu ya, kita alhamdulillah bisa naik lagi gitu. Ternyata rencana nggak bisa di rencana awal tahun yang udah kita disusun itu jadi nggak lancar karena pandemi ini. Karena beberapa gunung itu menerapkan aturan yang beda-beda. Jadi ada yang bisa langsung daki, ada yang pakai surat sehat, ada yang harus rapid test. Kalau kayak Gunung Ciremai di Jawa Barat, puncak tertinggi Jawa Barat itu harus rapid test itu kan, jadi agak gimana gitu loh, memberatkan juga kan. Ini gunung-gunung di Wonosobo juga kemarin kayak perahu gitu kan sempat rame libur 17-an. Kemudian mereka akhirnya mewajibkan rapid test, itu kan jadi memberatkan juga. Kalau saya jujur untuk rapid test nggak usah deh, masih gunung yang lain yang masih lebih longgar aturannya, kayak surat keterangan sehat gitu masih oke lah. Tapi ya gitu, masih ada gunung yang ditutup juga. Tahun ini rencana mau ke Semeru tertinggi Pulau Jawa, tapi jadi nggak jadi. Rencananya awalnya bulan Juli sih, tapi kan Juli masih tutup. Jadi ya kacau lah semuanya. Tapi alhamdulillah walaupun begitu tahun ini masih dikasih kesempatan untuk naik ya. Kemarin akhir Agustus bisa ke Gunung Sumbing yang lewat jalur Magelang, butuh Nepal Van Java itu loh. Kemudian yang kemarin baru seminggu yang lalu itu ke Puncak Jabo Larangan, itu belum tahu kan. Makanya subscribe Anggara W Prasetya YouTube. Ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman supaya bisa update informasi tentang pendakian ya Mas ya. Iya. Terus Mas ini kan juga sebagai seorang YouTuber nih ya Mas. Mas Anggara itu memulai YouTube itu sejak kapan Mas? Kalau bikin channel sejak 2015, tapi itu cuma aku pakai buat nonton YouTube-nya orang udah. Kemudian setelah itu kan punya kamera juga, bisa untuk ngerekam. Nah itu mulai ngerekam dikit, tapi kan kameranya belum mumpuni. Itu kamera untuk foto. Jadi ya videonya masih ala kadarnya gitu loh.
kemudian belum fokus juga temanya. Pokoknya pas itu yang saya anggap bagus ya udah upload gitu. Jadi ya nggak berkembang. Kemudian mulai fokus yang sekarang ini ya. Jadi teman-teman kalau lihat channelnya Anggara W Prasetya itu belakangan ini adalah video perjalanan, video travel. Itu mulai bulan Januari. Jadi Januari itu ceritanya karena YouTube-nya Mas Firsa Besari itu loh. Beliau ada video pendakian juga dan beda dari yang lain. Ada narasinya, ada perjalanannya, itu saya jadi terinspirasi. Jadi itu inspirasinya dari videonya Mas Firsa Besari yang pendakian. Jadi wah kayaknya keren kalau aku bikin video kayak gini. Walaupun konsepnya sama kan tentu akan beda kan. Mesti Mas Firsa ke gunung ini dengan ceritanya sendiri, saya ke gunung ini, saya ke tempat ini dengan cerita saya sendiri. Itu keren lah pokoknya. Jadi itu inspirasinya. Baru awal bulan Januari ini. Berapa bulan jadinya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan. Ya, 9 bulan. Oh. 9 bulan itu baru berarti 9 bulan ini baru jadi YouTuber gitu ya Mas. YouTuber yang aktif gitu lah ya Mas ya. Iya. Nah Mas Anggara bisa nggak sih kasih tahu ke teman-teman Risetya Juneb ini tentang alat-alat apa saja yang digunakan untuk nge-YouTube Mas? Oh bisa. Dari awal ya? Berarti kalau awal dulu kan masih ala kadarnya. Jadi aku punya kamera yang cukup mumpuni untuk video itu sekitar tahun 2016. Itu Canon PowerShoot 710 HS. Tapi sekarang udah mati kameranya, mau tak perbaikin udah nggak bisa. Itu ada di video-video sebelum tahun ini. Jadi kalau ada video, teman-teman lihat video di channel Anggara W Prasetya sebelum tahun 2020 itu kebanyakan pakai kamera itu. Biasanya aku bikin buat ngerekam tim gamelan main gitu. Terus ada juga beberapa video perjalanan, tapi kan itu masih belum bagus sih, masih nggak stabil kalau buat jalan goyang-goyang seperti itu. Nah terus mulai setelah saya lihat videonya Mas Firsa Besari itu kan mulai upgrade, mulai fokus itu sejak beli ini HP-nya Android sih, bukan Apple, Realme 5 Pro kayak gitu. Itu video udah cukup bagus, untuk foto juga beauty-nya, tapi nggak pakai buat foto. Kalau video-video kan madep depan, nggak pakai beauty itu. Terus dulu ada pakai gimbal juga, jadi biar pakai gimbal. Itu kalau jalan nggak goyang-goyang gitu loh. Itu ada di videoku yang itu Gunung Gajah Mungkur, teman-teman cari aja. Itu videonya masih pakai HP Realme ini sama dikasih gimbal. Itu juga alhamdulillah jadi videonya jalan nggak goyang-goyang. Terus bisa time lapse juga, jadi buat variasi video perjalanan seperti itu kayak gitu. Kemudian kan habis itu saya mikir, wah kalau harus bawa-bawa gimbal gitu kayaknya ribet, harus masang, harus nyeimbangin gitu, dan juga masih kurang lah. Ini ya udah sisan aja, beli yang namanya ini GoPro Hero 7. GoPro Hero 7. Ini kan action cam. Yang paling saya suka itu fitur hyper smooth apa pokoknya itu yang bikin kayak gimbal. Jadi aku jalan, aku lari gitu, goyangannya nggak akan kenceng gitu loh, tetap stabil. Itu mulai pakai ini. Ini pertama pas kemana ya aku pakai ini ya, terus lupalah, nanti teman-teman dicek aja. Cek aja di channelnya Mas Anggara W Prasetya. Nanti akan ada linknya di description ya teman-teman. Kemudian ini untuk ground kamera, ground video ya. Jadi video pas ya aku jalan lah. Dan konsepnya kan first person. Jadi aku jalan sambil lihat pemandangan gitu. Jadi nanti penontonnya juga akan merasa melihat apa yang aku lihat gitu. Jadi serasa ikut nge-vlog gitu ya Mas ya? Iya, seperti itu. Terus kemudian saya pengen upgrade lagi. Sebelum itu dulu kan yang aku bilang tadi, kamera Camdic Canon 710 SH itu kan, PowerShoot itu kan ternyata udah mati. Kalau dulu aku kombinasiin ini kan untuk jalan, tapi nggak bisa zoom.
Tapi yang kamera udah mati itu bisa zoom jauh. Jadi aku misal pengen lihat di puncak gunung ini, mau ke puncak gunung sana, lihat sana, aku pakai zoom, aku zoom jauh, jadi aku bisa nunjukin itu di puncak gunung sebelah ada apa gitu loh. Tapi kan udah mati kameranya. Ya udah, karena itu aku pakai ini Canon DSLR, Canon 200D dengan lensa zoom gitu. Sebenarnya ini buat foto sih, tapi karena aku nggak punya untuk zoom jauh, jadi ya udah pakai ini dulu. Jadi buat misalnya kemarin pas di Embung Manajar itu ada videoku. Jadi aku dari Embung Manajar nge-shoot ke arah Gunung Merapi, ke puncak Merapi. Jadi bisa aku pakai ini yang bisa dipanjangin. Buat ini zoom gitu ya Mas ya. 55 250 mm ya. Bisa zoom ke puncak Merapi, jadi aku bisa nunjukin ke teman-teman ini loh puncak Merapi kalau di zoom. Jadi kayak dari dekat gitu liatnya. Kayak gitu. Untuk lebih memperkaya footage di video itu biar enggak cuma di darat, cuma untuk memperkaya apa ya, sudut pandang gitu. Kayaknya aku harus mulai mikir harus pakai drone gitulah. Kalau dari atas kan kita bisa lihat apa yang kebanyakan orang nggak bisa lihat. Termasuk aku sendiri yang ngevlog kadang-kadang nggak nyangka, oh ternyata kalau dari atas seperti ini. Ya itu juga yang menjadi kelebihan dari vlognya Mas Anggara W Prasetya ini. Jangan lupa tonton di YouTube-nya ya teman-teman. Itu pakai drone, jadi kita bisa melihat keindahan alamnya secara keseluruhan gitu. Itu juga sekali lagi terima kasih untuk Mas Firsa Besari yang udah pakai drone dulu. Oh ternyata keren juga ya naik gunung pakai drone. Jadi ini perangkatku yang untuk terbang, droneku DJI Spark. Saya kan belinya lur 4 juta, orangnya pengen apa ya, lagi butuh duit itu. Second dapat baterai 2 sama remote. Ya alhamdulillah bisa mendokumentasikan pemandangan dari udara gitu. Masih belajar juga sih. Pertama gemeteran. Nerbangin dia pertama gemeteran, apalagi kalau nggak kelihatan, aduh nanti turun. Kayak takut dia menghilang gitu ya Mas ya. Iya, kadang-kadang juga apa ya, jam terbang pokoknya. Walaupun second, walaupun nggak semahal yang apa ya baru kan, tapi tetap aja itu. Yang penting fungsinya Mas kayaknya. Fungsi, betul. Terus udah itu aja Mas, berarti alat-alatnya ya Mas ya. Udah dikeluarkan semua nih alatnya, nggak ada yang dirahasiakan ya Mas ya. Nggak ada. Nggak apalagi ada. Ya, aku yang mikir. Oh ya kayaknya nggak ada. Udah nggak ada ya. Buat teman-teman semua kalau mau ngevlog bisa mengikuti Mas Anggara. Kalau mau yang komplit seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Anggara. Terus Mas Anggara ada pesen nggak nih buat pemirsanya Rizky Juneb nih, misalkan mau jadi YouTuber itu harus gimana Mas? Apakah mereka harus konsisten atau gimana menurut Mas Anggara sendiri? Yang pertama mulai dulu, itu yang paling berat. Bahkan orang yang sudah mulai bikin konten itu, untuk bikin konten selanjutnya itu mulai dulu pokoknya. Itu serius, musuh utamanya adalah malas. Walaupun baru pakai HP gitu, mulai dulu lah itu. Terus yang kedua yaitu bener konsisten. Jadi kan penonton itu kan akan menanti apa ya, mereka butuh info, butuh sajian seperti itu, ya menyajikan gitu. Jadi ya harus konsisten. Misal seminggu sekali, seminggu 2 kali seperti itu yang akan ditunggu-tunggu mereka. Kalau misal kita upload sekali sebulan ya, sekali sebulan. Hari ini aku ngupload, sebulan kemudian nggak ngupload, baru ngupload lagi, itu kan kita akan terlupakan kan. Iya, dan dicari-cari sama audiensnya nanti ya Mas. Iya, gitu sih. Oke, sepertinya itu saja wawancara kita bareng Mas Anggara ini. Makasih banyak ya Mas Anggara sudah mau berbagi informasi ke teman-teman semua, bagaimana kalau mau mendaki lagi, kemudian juga bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber, alat apa saja yang Mas Anggara gunakan. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mas Anggara ya, nanti akan aku kasih linknya di description. Dan sepertinya itu saja inspirasi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Rizky Juneb. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.